Halo semuanya, perkenalkan namaku Stefanus Cahyo Wicaksono. Aku mahasiswa baru dari Universitas Diponegoro. NIM 3 digit terakhir aku itu 028. Nah, jadi sekarang kita akan membahas bagaimana kita menjalankan beberapa instruksi atau instruksi lainnya yang memerlukan kondisi. Yang pertama, kita akan memulainya dengan analogi kehidupan nyata. Jadi, Anda dapat melihat bahwa sebenarnya kita sudah melihat kondisi sepanjang waktu di dalam kehidupan nyata, kehidupan kita sehari-hari. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah menerjemahkannya ke dalam bahasa pemrograman. Sebagai contoh, ada seorang anak yang masuk ke dalam sebuah bar, dan dia berbicara ke bartender. Dia mengatakan bahwa dia mau bir. Nah, terus di bar itu sendiri ada beberapa peraturan. Yang pertama itu peraturan batasan usia ya teman-teman, batasan usia untuk minum alkohol. Jadi, nanti bartender akan menanyakan umurmu. Jika dia terlihat agak muda, dan tergantung pada jawaban anak itu, atau apa yang ada di kartu identitas anak itu. Bartender akan melihat apakah anak itu di bawah atau di atas usia legal untuk minum. Jadi sebenarnya itu ada beberapa batasan usia di beberapa negara kita ya teman-teman. Sebagai contoh, kita akan mengambil batas usia di negara Indonesia, yaitu minimum minumnya itu adalah umur 21 tahun. Itu penting untuk diketahui. Dan sekarang kita memiliki dua kemungkinan di dua situasi yang berbeda. Katakanlah, pertama anak itu menjawab bahwa dia berusia 25 tahun. Jika dia menjawab 25 tahun, dan anak itu menunjukkan bahwa dia berusia 25 tahun melalui KTP atau apa, maka bartender akan memberikan anak itu bir untuk diminum karena itu sudah sesuai dengan peraturan. Nah, setelah itu ada skenario kedua teman-teman. Itu semisal anak itu mengatakan bahwa dia berumur 15 tahun. Jika anak itu berumur 15 tahun, dan karena anak itu berada di bawah 21 tahun, jadi pelayan bar akan mengatakan tidak ada bir untuk anak itu. Jadi seperti yang kita lihat, tergantung pada jawaban yang diberikan untuk sebuah pertanyaan, maka yang berikutnya tidak akan sama dengan apa yang akan kita lakukan. Dan itulah yang akan kita lakukan dalam kode. Jadi bagaimana kita akan melakukannya? Pertama, saya akan kembali ke tipe data boolean yang akan memungkinkan kita untuk membuat pernyataan kondisional dalam kode kita. Kemudian kita akan langsung membuat algoritma keputusan pertama. Nah, jadi jika kita ingat bagian terakhir tentang variabel, saya akan memberitahu bahwa ada 3 jenis tipe data dalam pemrograman. String untuk teks, kemudian angka, dan kemudian tipe ketiga adalah boolean. Nah, mari kita buat proyek baru untuk diskresi ini ya teman-teman. Sebagai contoh, kita memberikan ini when click. Setelah itu say hello. Setelah itu kita menggunakan ada plus, minus, kali atau bagi. Kita akan menggunakan yang ini teman-teman. Dengan angka kita masukkan ke sini. Kita masukkan 50. Nah, ini jika kita pencet program ini, maka akan ada tulisan true. Jadi, saya akan jelaskan yang pertama di barisan ini adalah ketika bendera hijau diklik, maka dia akan bilang jika 50 sama dengan 50 adalah benar. 50 sama dengan 50 itu benar. Sekarang coba kita tulis adalah seperti ini, 49. Nah, jika 49 itu salah. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan boolean. Boolean adalah nilai biner yang bisa bernilai benar atau salah. Ini adalah operator kondisional yang akan membandingkan dua hal. Dan di sini dengan tanda sama dengan, dan ini akan mengembalikan nilai boolean. Jika kita memiliki nilai 50 dan 50, maka ini akan bernilai true. Seperti ini ya teman-teman yang tadi saya contohkan seperti ini. Nah, ini akan bernilai true. Tapi jika kita tidak memiliki nilai 49 sama dengan 50, itu adalah false karena nilai aja salah. Nah, jadi mengapa sih saya menunjukkan kepada Anda? Nah, jadi sederhananya karena kita akan menggunakan blok-blok tersebut yang bisa kita sebut sebagai pernyataan kondisional untuk membuat beberapa kondisi. Nah,
Di dalam kode, kita akan bisa mengatakan jika. Jika ini benar, kita akan lakukan. Jika salah, maka kita akan lakukan tindakan yang lain. Ini ada contoh lagi seperti ini, teman. Kita akan menggunakan angka 30. 30 lebih besar dari sama dengan. Ini jika kita pindahkan 30 lebih besar daripada 50. Jawabannya adalah false. Kalau kita ubah dengan 100. Nah, jadi ini adalah contoh boolean ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat pernyataan kondisional untuk mendapatkan boolean. Caranya adalah kita dengan menggabungkan pernyataan bersyarat. Nah, mari kita lihat sebuah contoh ya teman-teman. Kita akan menggunakan contoh jenis HP. Jika Android, maka itu benar. Jika bukan Android, maka itu salah. Sebagai contoh seperti yang tadi ya teman-teman. Jika bendera hijau diklik, set variabel jenis HP, membuat variabel jenis HP. Setelah itu, kita akan mengatakan jenis HP sama dengan, ini bisa kita pilih apapun, misal kita tulis Android ya teman-teman. Ini sebagai booleannya. Dan jika kita play, maka akan bertuliskan true. Karena apa? Karena variabelnya aja ini Android, jadi jika jawabannya Android maka itu benar. Cuman kalau misal kita tulis iOS, maka itu akan menjadi salah. Nah, ini adalah contoh boolean teman-teman. Sebenarnya contohnya lagi itu bisa seperti ini lagi. Jika kita berikan OR dan kita masukkan tadi yang jenis HP iOS ini, kita masukkan, kita membuat dua variabel. OR ini berfungsi untuk mengembalikan nilai booleannya teman-teman. Android iOS. Nah, jadi when set jenis HP ini adalah yang akan kita isi. Semisal jawabannya ini Android, maka ini akan menjadi true dikarenakan ini sudah tertulis bahwa di sini sudah ada algoritmanya. Jika Android maka akan true, jika iOS juga akan makan true. Ini menjadi dua variabel dikarenakan ada OR-nya. OR itu atau. Sebagaimana kita contoh, Android itu true. Dan jika kita ubah ke iOS, seperti yang tadi jawabannya false, maka akan menjadi true. Nah, itu akan menjadi true ya teman-teman di sebelah sini. Maka akan menjadi true. Nah, jadi sekarang kita akan lanjut dengan menggunakan if, else, dan menggunakan boolean juga teman-teman. Ini adalah salah satu contoh kasusnya. Yang pertama, kita akan menyeting temperatur jika kurang dari 20 derajat Celcius. Maka kita akan menyalakan AC-nya. Dan jika ini lebih dari 20 Celcius, kurang dari 25, maka itu cukup untuk tubuh kita. Sedangkan jika suhunya di atas 25, maka kita akan menyalakan coolernya supaya badan kita tidak terlalu panas. Nah, jadi yang pertama, jika bendera hijau diklik, set temperatur ke 26. Ini adalah apa yang nanti akan kita isi ya teman-teman. Nah, jika temperaturnya yang sudah kita isi ini kurang dari 20, maka dia akan mengatakan turn the heater on, nyalakan pemanasnya. Nah, tapi jika temperaturnya temperaturnya lebih dari 20 dan temperaturnya kurang dari 25, maka akan mengatakan oke, karena itu cukup untuk tubuh kita. Sedangkan jika ini jika lebih dari temperatur yang paling atas ini, maka akan mengatakan turn the cooler on. Sebagai contoh seperti ini teman-teman. Kita akan menyetel temperaturnya menjadi 19. Nah, ini ya teman-teman, temperaturnya menjadi 19, maka akan mengatakan turn the heater on, nyalakan pemanasnya. Dan kita akan ubah lagi ke 20 derajat Celcius ya teman-teman. Nah, ini akan mengatakan oke, karena ini sebenarnya cukup, yaitu di atas 19,9 atau 20 juga bisa, dan kurang dari 25,1, maka ini akan mengatakan oke. Nah, selanjutnya jika kita menggantinya ke atas 25,1, sebagai contoh 30,
maka dia akan mengatakan turn the cooler on. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh pengaplikasian di Replit menggunakan blok-blok, yaitu if, else, dan pengertian konsep boolean dengan menggunakan masalah tentang temperatur, teman-teman. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskannya di menggunakan aplikasi Python ya, teman-teman, menggunakan Python, bahasa pemrograman Python. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah ini, teman-teman. Kita print dulu. Print. Nah, untuk nilai boolean sendiri itu bakal keluar jika kita menggunakan sama dengan 2 kali, teman-teman. Sebagai contoh, 50 sama dengan 50. Ini akan memberikan kita nilai boolean ya, teman-teman. Coba kita run. Nah, ini adalah jawabannya true ya, teman-teman. Jawabannya true. Nah, jadi ini kenapa kita harus menggunakan sama dengan 2 kali, bukan sama dengan 1 kali lah. Untuk sama dengan 1 kali sendiri itu bukan untuk memberikan nilai boolean, cuman itu tuh memberikan variabel untuk nilai yang kita berikan sama dengannya. Itu berbeda ya, teman-teman. Itu adalah berbeda rumus di aplikasi Python ini. Dan untuk kita memberikan fungsi tidak sama dengan itu menggunakan tanda seru dan sama dengan tanda seru di belakang. Tanda seru dan sama dengan. Ini jawabannya adalah false karena 50 itu sama dengan 50. Jawabannya harusnya false nih. Nah, ini kan jawabannya false, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu fungsi untuk mendapatkan nilai boolean di Python. Nah, sekarang kita akan masuk ke pemrograman flowchart. Nah, pemrograman flowchart, apa itu pemrograman flowchart? Pemrograman flowchart adalah cara untuk merepresentasikan sebuah algoritma menggunakan diagram. Nah, algoritma ini akan berguna ketika kita perlu membuat algoritma keputusan menggunakan kondisi. Jadi, saya akan kembali ke contoh ini, di mana seorang anak meminta bir kepada bartender, dan kemudian bartender itu bertanya berapa umur anak itu. Dan tergantung pada jawaban anak itu, kita akan mendapatkan respon yang berbeda. Ini adalah diagram alur dari algoritmanya yang perlu dibuat untuk situasi ini. Mari kita lihat. Jadi di sini kita punya titik awal di start, dan kemudian kita menggunakan kotak instruksi, yaitu kotak instruksi yang pertama adalah meminta bir kepada bartender, dan setelah itu adalah kotak instruksi yang kedua adalah bartender menanyakan umur. Nah, setelah kotak instruksi selanjutnya ada blok belah ketupat ya, teman-teman. Blok belah ketupat itu menandakan proses. Dengan belah ketupat kita akan membuat kondisi. Apakah umur kita 18 tahun lebih atau kurang? Dan tergantung pada jawabannya, maka akan berbeda jawabannya. Sebagai contoh, ini kan sebelah yang belah kanan ini ya, teman-teman. Ini adalah sebuah hasil dari prosesnya sendiri, teman-teman. Nah, ini. Okay, you can have a beer. Berarti jika dia lebih dari 18 tahun, dia bisa mendapatkan bir. Jika tidak, maka tidak bisa mendapatkan bir. Itu adalah 2 kondisi yang berbeda jawabannya. Ini persis sama dengan apa yang kita lakukan di Scratch dan Python tentang angka tadi. Hanya representasinya saja yang berbeda. Jadi, menggunakan flowchart akan membuat segalanya menjadi lebih mudah ketika kita sedang membuat algoritma. Bahkan, jika kita tidak tahu cara coding dengan baik, jika kita menunjukkan ini kepada seseorang. Sekarang kita akan mencoba membuat flowchart dari web ya, teman-teman. Nah, jadi awal-awal itu kita pergi ke www.drawio.com. Ini kita pencet. Nah, ini kita pencet start ya, teman-teman, start. Kita tunggu. Flowchart Maker and Online Diagram Software. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi kita bisa membuat flowchart dengan menggunakan Draw.io tadi, teman-teman. Nah, ini kan sudah ada nih file seperti ini, teman-teman. Nah, terus kita langsung tinggal bikin aja, teman-teman. Kayak kita bikin yang seperti ini. Ini kita pencet gini, kita buat lingkaran untuk start ya, teman-teman. Start. Setelah itu kotak untuk sebuah langkah-langkah, teman-teman. Instruksi 1. Nah, untuk menggabungkan
menggabungkan flowchart ini teman-teman, ini kita langsung pencet aja yang ada tombol panah ini teman-teman, pencet, set. Nah kan ini jadi, ini kalau sudah dipencet bakal jadi seperti ini bakal ada tanda panahnya seperti ini. Nah terus kalau misal kita mau menambahkan lagi instruksi 2, kita tinggal pencet seperti ini, cep. Kita pencet yang kotak ya, kita tulis instruksi 2, instruksi 2. Nah ini kita sudah mencapai instruksi 2. Sekarang kita akan mencoba dengan membuat prosesnya teman-teman. Proses itu sendiri dilambangkan dengan ini ya teman-teman, belah ketupat ini ya teman-teman. Belah ketupat ini adalah sebuah proses yang mana nanti ini akan memberikan dua jawaban seperti jika iya maka akan jawabannya itu true or false. Seperti boolean ya teman-teman. Ini kalau kita mau menulis true or false-nya itu kita dipencet yang bagian sini teman-teman. Nah kita berikan teks true. Nah setelah itu kita pencet kita bikin 2 ya, true or false-nya. Oke. Kalau salah berarti ini kita terus urut teksnya. Oke, false. Ini kita membuat diagram seperti saat seorang anak tadi menanyakan apakah boleh meminum bir atau tidak ya teman-teman. Sebagai contoh, instruksi pertama dari anak itu kan dia menanyakan apakah boleh, menanyakan ingin meminta bir kepada bartendernya tadi. Setelah itu yang instruksi kedua itu adalah bartendernya menanyakan umur. Nah setelah itu jika jawaban anak itu lebih atau kurang dari 21 ya teman-teman, berarti kalau semisal ini kurang dari 21 atau lebih dari 21 ya teman-teman. Kalau kurang dari 21 itu berarti kalau lebih dari 21 lebih dari 21 ya. Nah maka jawabannya boleh meminum birnya. Cuman jika ini kurang dari 21, maka anak itu tidak akan mendapatkan birnya. Tidak boleh. Nah, jadi teman-teman ini adalah salah satu contoh di mana kita membuat flowchart menggunakan aplikasi Draw.io, yang dimana flowchart itu penting untuk membuat algoritma kita sendiri untuk kita masukkan ke dalam pemrograman teman-teman. Jadi kita mulai dari awal menggunakan lingkaran yaitu start. Proses pertama yaitu anak yang ingin meminta bir tadi, dan itu proses yang langkah keduanya, step yang kedua itu adalah bartender menanyakan umurnya. Nah, setelah itu jika anak itu menjawab di atas 21 atau di bawah 21, maka itu akan menghasilkan dua jawaban yang berbeda. Kalau misal dia menjawab di atas 21, maka dia akan dibolehkan. Tapi jika tidak, maka itu tidak akan dibolehkan karena itu adalah konsep boolean, yaitu true and false. Nah, jadi setelah kita membuat flowchart ini, kita juga bisa menyimpannya teman-teman. Caranya itu kita punya di bagian sini teman-teman. Nah, ini kita bisa menuliskan, kita coba tulis dengan nama tes 1 XML. Oke, benar. Dan dimana kita bebas menyimpannya di mana aja teman-teman. Kalau saya di download aja teman-teman, download. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk menyimpan flowchart kita yang sudah kita bikin teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita akan mencoba dengan menggunakan Scratch dengan salah satu penerapan dengan algoritma yang lebih rumit lagi teman-teman, dengan menggunakan fungsi boolean tadi ya teman-teman, dengan menggunakan juga if else. Jadi yang pertama, kita akan mengklik bendera hijau ini teman-teman, dan kita akan bertanya kemana kita akan pergi ya teman-teman. Jadi ini kita membahas tentang kemana sih kita akan pergi dan berapa umur kita. Jika umur kita sudah lebih di atas 16 atau ada beberapa di atas 16, 17, 15 itu akan boleh mengemudi. Cuman jika di bawah umur 14 tahun itu tidak boleh mengemudi teman-teman.
Ada yang boleh mengemudi, cuman itu harus bersama dengan kakak atau orang tua. Sebagai contoh yang ini teman. Sebagai contoh ini ya teman-teman. When bendera hijau diklik, X, where do you want to drive? Di mana kamu akan mengendarai? Yaitu Semarang, Jakarta, Bali, atau Bogor. Nah, setelah itu set country to answer. Nah, jadi ini tuh bakal jadiin variabel ya teman-teman. Variabel country untuk answer dari jawaban yang udah kita tulis teman-teman. Nah, setelah itu di baris keempat akan menanyakan X, how old are you and weight. Berarti ini akan menanyakan, yang kucing ini akan menanyakan berapa umurmu dan tunggu. Itu memberikan kita jeda waktu ya teman-teman. Nah, saya itu set user age. Nah, ini ada variabel lagi teman-teman. Ini user age, ini umurnya teman-teman. Nah, itu answer dari jawaban how old are you ini. Nah, setelah itu kita akan memasukkan if yang ini teman-teman. If country sama dengan Semarang, jika countrynya itu Semarang, maka di atas 16 itu boleh mengemudi. Tetapi jika di bawah 16 itu tidak boleh mengemudi teman-teman. Setelah itu kita lanjut lagi, jika country yang dipilih adalah Jakarta. Nah, jadi teman-teman, ini kan ada 4 pilihan ya teman-teman, 4 pilihan. Jadi jika kita memilih Semarang, itu kita tulis dulu. Jika memilih Semarang ini, jika memilih Jakarta, jika memilih Bogor dan Bali ini teman-teman. Nah, itu jadi ada 4 pilihan. Itulah kenapa kita membutuhkan if dan else untuk menyelesaikan algoritma ini teman-teman. Jadi user age lebih dari 16 itu boleh mengemudi. Itu di Semarang ya teman-teman. Dan jika kurang dari 16 tidak boleh mengemudi. Nah, setelah itu jika jawabannya Jakarta, itu jika berumur 17 tahun ke atas itu pasti boleh mengemudi. Tapi jika umurnya 15 tahun ke atas, nah ini kan ada if dan else ya teman-teman. Else-nya jika umurnya di atas 15. Kalau di Jakarta ini saya buat peraturan di atas 15 kan 16 ya teman-teman. 16, 17 itu boleh mengemudi tetapi dengan kakak teman-teman. Itu adalah jika umurnya itu 16 sama 17. Tapi jika umurnya 15 lebih dari 14 ya teman-teman, itu boleh mengemudi tapi dengan orang tua. Nah, jadi jika umurnya kurang dari 15 atau 14 itu belum boleh mengemudi teman-teman. Belum boleh mengemudi. Itu adalah salah satu penjelasan dari ini teman-teman. Nah, setelah itu jika kita memilih country-nya itu Bali, kotanya itu Bali, di atas umur 17 pasti boleh mengemudi. Jika tidak boleh mengemudi. Udah, itu saya buat aturan seperti itu biar lebih mudah aja sih. Sebenarnya kalau kita mau nambahin, kita tinggal nyamain sama seperti yang ini teman-teman, yang tadi ada di Jakarta. Nah, terus kita lanjut ke Bogor. Di atas 17 boleh mengemudi. Nah, ini saya tambahin juga nih yang peraturan baru lagi teman-teman. Jika di atas 14 atau 15, 16 itu boleh mengemudi tapi dengan orang tua. Jika di bawah 14 atau 14 umurnya itu tidak boleh mengemudi. Saya tidak mengizinkannya. Nah, terus jika ini adalah data is not available for this country. Ini semisal jika kita tiba-tiba kayak kan kita cuma masukin datanya itu Semarang, Jakarta, Bali, dan Bogor. Nah, jika kita semisal kita memberikan kayak Bandung, itu nanti karena kita tidak memberikan input Bandung di sini, maka hasilnya akan langsung ke data is not available for this country. Berarti tidak ada data tentang Bandung ini karena kita belum membuatnya teman-teman. Sebagai contoh ya teman-teman, kita coba Semarang dulu ya. Semarang. How old are you-nya? Coba kita lihat aturan Semarang tadi teman-teman. Di atas 16 berarti 17. Nah, jawabannya adalah boleh mengemudi. Tapi jika kita menulisnya lagi Semarang, kita cari, nah ini di bawah 16 ya teman-teman, sama 16 juga. Coba kita tulis 16. Nah, tidak boleh mengemudi teman-teman. Ini adalah salah satu contoh di Rapid ya teman-teman. Ini baru kita coba yang Semarang. Coba kita dengan mencoba yang Jakarta yang tadi ada banyak peraturan dengan boleh dengan orang tua teman-teman. Kita tulis Jakarta. How old are you di Jakarta?
Nah, kita ambil yang ini ya teman-teman, yang umurnya di atas 15, dia di atas 15 tapi di bawah 17 teman-teman, atau sama dengan 17. Kita ambil 16 ya teman-teman, sebentar. Kita ambil 16. Nah, boleh mengemudi dengan kakak, itu artinya kita boleh mengemudi tapi dengan kakak teman-teman, dikarenakan umur kita belum mencukupi peraturan di Jakarta itu teman-teman. Kita coba yang dengan orang tua ya teman-teman. Jakarta lebih dari 14 itu berarti 15 ya. 14 juga enggak ding, yang 15 ini soalnya saya enggak ngenambahin tanda strip 2 kok. Nah, yang ini boleh mengemudi, oke, user S boleh mengemudi dengan orang tua 14. Oh gini, ini country-nya kita salah teman-teman. Jakarta, inputnya J-nya itu seharusnya yang tadi itu menggunakan huruf kecil, karena kita menggunakan huruf besar jadi tidak ada data untuk country-nya. Jadi teman-teman, ini tuh benar-benar sangat berpengaruh gitu loh teman-teman, huruf kecil, huruf besar ya. Harus kita perhatiin ya teman-teman. Nah, jika di Jakarta dengan umur 15 itu boleh mengemudi dengan orang tua. Jadi karena tadi kesalahan kita ya teman-teman, ini sebenarnya kalau coding itu harus diperhatikan juga huruf besar dan huruf kecilnya, karena itu akan sangat berpengaruh pada data teman-teman. Nah sekarang kita coba dengan, kan ini tidak ada kota Bandung ya teman-teman. Coba kita coba masukin kota Bandung teman-teman, Bandung. Nah saat kita enter nih, how old are you, kita coba asal aja deh 15. Nah hasilnya adalah data is not available for this country. Nah teman-teman, jadi ini adalah contoh pengoperasian algoritma yang menanyakan kita mau mengendarai mobil kemana, tapi ada batasan umur di setiap kota itu tersebut teman-teman. Ini adalah contohnya ya teman-teman, algoritma kita dengan menggunakan web scratch ya teman-teman, web scratch. Nah teman-teman, sekarang kita akan mencoba pemrograman menggunakan Python ya teman-teman, di Replit teman-teman. Jadi ini kan kita kan sudah tadi mencoba di Scratch ya teman-teman. Nah sekarang kita akan coba langsung ke Python ya teman-teman. Ini adalah sebuah program yang sudah saya buat teman-teman, sama seperti tadi, cuman saya mengubah di antara kotanya dan batas umurnya teman-teman. Jadi pertama-tama kita tulis country sama dengan input where do you want to drive, itu Semarang, Jakarta, Bali, dan Bandung. Nah sekarang kan tadi kan saya menggunakan tidak memasukkan Bandung ya teman-teman. Nah ini sekarang Bandung saya masukkan. Nah setelah itu user age sama dengan int input, berarti how old are you, berarti ini data yang harus kita masukkan itu angka ya teman-teman. Kalau nggak angka berarti ntar bakal error teman-teman, karena kita menggunakan integer. Nah setelah itu di baris keempat kita menggunakan fungsi if teman-teman, if else elif. Nah seperti ini, if country-nya sama dengan Semarang, jika kita booleannya ya teman-teman, ini boolean ya teman-teman, yang sama dengan 2 ini Semarang. Jadi jika kita menjawab Semarang, maka ini akan masuk ke pemrograman berikutnya, yaitu tentang menanyakan umur, how old are you. Nah jadi jika kita lebih besar dari 17 atau sama dengan 17 itu boleh mengemudi, tapi jika kurang dari 17 itu tidak boleh mengemudi. Ini adalah aturan yang sudah kita buat di programnya teman-teman, tidak boleh mengemudi. Nah setelah itu elif itu adalah sebuah jika jawabannya itu bukan Semarang atau jawabannya itu Jakarta, maka umurnya lebih besar atau sama dengan 18 itu boleh mengemudi teman-teman. Print titik 2 boleh mengemudi. Terus elif user age lebih besar dari sama dengan 16 boleh mengemudi dengan pengawasan kakak. Jadi jika umurnya lebih besar atau sama dengan 16 tapi di bawah dari 18 itu boleh mengemudi tapi dengan pengawasan kakak teman-teman. Terus ada lagi, aku buat aturan lagi, kalau di umurnya itu di atas atau pas 15 itu boleh mengemudi tapi dengan pengawasan orang tua teman-teman. Nah else ini jika
jika ini tadi di bawah 15, else jika ini dari 18 sampai 15 nggak ada umurnya, kayak semisal kita masukin umur 14 tahun, maka akan di print tidak boleh mengemudi teman-teman, seperti ini. Nah kita kan ada membuat 4 kota ya teman-teman. Nah ini berarti kita bikin 4 elif teman-teman. Yang pertama kan elif Semarang, elif country Jakarta, elif country Bali, elif country Bandung. Nah nanti yang kita masuk ke yang elif country Bali. Nah if usernya age itu ya teman-teman, user age lebih besar atau sama dengan 18 itu boleh mengemudi. Tapi jika kurang dari 18 maka tidak boleh mengemudi teman-teman. Nah itu untuk Bandung sendiri itu sama, lebih besar atau sama dengan 18 itu boleh mengemudi. Tapi jika lebih besar atau sama dengan 15 itu boleh mengemudi, tapi dengan pengawasan orang tua. Nah jika di bawah 15 itu tidak boleh mengemudi teman-teman. Nah ini kan untuk yang else. Kenapa else-nya ditaruh di sini? Ini dikarenakan kalau semisal kita masukkan kota yang tidak ada dalam datanya teman-teman. Seperti kita masukkan kan yang ada datanya kan cuma Semarang, Jakarta, Bali dan Bandung. Semisal kita masukkan Bogor, itu bakal ngejawabnya itu data is not available for this country teman-teman. Nah ini kita bakal coba ya teman-teman. Kita gunakan Semarang. Ingat ya teman-teman, kalau mau menulis Semarangnya itu S-nya huruf besar, karena kita memasukkan Semarangnya aja huruf besar teman-teman. Semarang ya. How old are you? Kita pakai yang 17 ya teman-teman, 17. Nah jadi how old are you 17 boleh mengemudi. Berarti kalau kita udah umur 17 kita boleh mengemudi teman-teman. Kita coba lagi, kalau semisal Semarang lagi huruf besar, jangan lupa ntar error. Semarang how old are you 15 15 aja deh, 15. Tuh jawabannya tuh tidak boleh mengemudi teman-teman. Nah itu kita coba ke yang Bandung ya teman-teman, yang tadi yang di scratch itu kita tidak memasukkan Bandung. Kita coba Bandungnya huruf besar, how old are you-nya kita kasih 20. Nah di umur 20 berarti di Bandung itu kita boleh mengemudi teman-teman. Nah setelah itu kita akan coba dengan memasukkan kota Bogor ya teman-teman, yang tidak ada dalam data kita. Bogor 17. Nah data is not available for this country. Nah ini teman-teman, jadi ini adalah contoh pemrograman dengan Python tentang boolean atau if, else, dan elif ya teman-teman. Jadi boolean itu kan sebagai true and false ya teman-teman, dan if, else itu jika jawab. Jadi itu membuat dua kondisi jawaban ya teman-teman. Kayak semisal elif tadi kan ini ada 4 kota, jadi ada 4 elif teman-teman. Nah jadi ini adalah salah satu contoh algoritma yang menurut saya lumayan, karena ini benar-benar sangat rumit ya teman-teman, tapi kita bakal bisa jika kita mempelajarinya. Nah sekian dari saya. Saya minta maaf jika ada salah kata. Bye bye.